Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Al-Imam Fakihil Muqaddam yang pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kitabnya Syarhul Ainiyah Muhammad bin Ali Al-Fakihil Muqaddam disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah ini bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Fakihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya: Urijabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Ila Sidratil Muntaha. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti, komentari nggak masuk akal, masuk mi'raj. Inting belum berakal, inting nggak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti, jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Begitu seharusnya ya ikhwani, ya. Karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah, supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari. Tetapi berbeda apa yang disampaikan, berbeda terbalik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Habib Taufik Assegaf barusan ya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan mi'raj 70 kali itu adalah sholat ya. Tetapi ada dari kalangan Pak Habib Taufik ini yang mengatakan bahwa Fakih Muqaddam itu melakukan mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini yang benar, ini yang mana? Konteksnya ini yang benar yang mana? Apakah setelah viral jadi diralat bahwa memang ada kalanya ya, ada kalanya orang mi'raj 70 kali. Otak saya itu nggak nyampe. Karena yang saya ketahui, yang saya dengarkan dari guru-guru, ustadz-ustadz, hanya baginda Nabi Muhammad SAW itu yang bisa mi'raj, itu pun 1 kali. Jadi kalau dengan sama orang awam seperti saya itu, kalau mau memberikan gambaran, itu jangan mi'raj 70 kali itu sholat, jangan, nanti kesannya itu melenceng. Apa karena sudah viral, jadi kan tadi ya di awal video ya, ada kalangan dari mereka yang mengatakan bahwa Fakih Muqaddam itu dalam satu malam ketemu Allah itu 70 kali, dan digambarkan bukan dalam sholat. Bagaimana kelanjutan videonya ya? Mari kita simak. Dan nanti di akhir video kita akan mereaksi kembali ya. Karena apa? Karena saya itu mereaksi video yang saya lihat. Jadi kalaupun ada salahnya ya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi ya, nanti kita akan diskusikan di kolom komentar biar enak gitu ya. Biar kalaupun saya salah mohon dikoreksi. Ini dia videonya, silakan. Ketika sampai ada di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril beradhan dan semua sepakat Nabi Muhammad adalah sebagai imam dalam sholat, dan di belakang beliau adalah para
anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi Muhammad dari bumi sampai menembus 7 langit, dibarengi dengan malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Setelah dari Baitul Ma'mur, mi'rajnya malaikat Jibril berhenti. Jadi malaikat itu juga mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Mi'rajnya malaikat Jibril yang merupakan sayyidul malaikah berhenti ada di Baitul Ma'mur. Sampai menyatakan ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk bisa melewati lebih daripada Baitul Ma'mur. Rutabun tasqutul amani wa hasradunaha ma wara'ahunna wara'u. Tidak ada derajat yang lebih daripada Nabi Muhammad. Derajatnya malaikat Jibril, mi'rajnya hanya sampai ada di Baitul Ma'mur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi SAW mendapatkan satu kenikmatan yang belum pernah didapatkan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah. Wa jama'allah baina ru'yatihi wa kalamih. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, barusan ya, Habib Taufik sendiri mengatakan bahwa hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu yang mi'rajnya lebih ya, bisa lebih ke atasnya Baitul Ma'mur. Malaikat saja stopnya di Baitul Ma'mur. Jadi memang ya Nabi Muhammad SAW itu mi'raj dibarengi dengan malaikat Jibril. Jadi dalam hal ini malaikat Jibril ikut mi'raj juga, tetapi stopnya di Baitul Ma'mur. Jadi kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku ataupun digambarkan atau diceritakan, ada orang yang menceritakan oh si A ini, si B, si A, si C bisa mi'raj 70 kali dan lebihnya. Itu cerita-cerita yang paling membagongkan, cerita-cerita yang paling membodohkan, karena nggak tercatat di dalam Al-Quran, nggak tercatat dalam hadis dan sebagainya. Berbeda dengan apa yang Nabi besar Muhammad SAW itu mendapatkan panggilan langsung, undangan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk mi'raj. Bukan ujuk-ujuk sendiri, tidak, tetapi mendapatkan undangan mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembali ya, kita tonton kembali videonya ya, penyampaian dari Habib Taufik Asegaf tentang mi'raj ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf ini. Berbeda dengan orang-orang ya yang kemarin mengatakan bahwa Fakih Muqaddam itu ya mungkin moyangnya Pak Habib Taufik Asegaf ini yang diceritakan orang-orang bahwa Bapak Fakih Muqaddam ini bisa mi'raj 70 kali. Ini ya kita kembali simak ya, kita kembali mendengarkan apa yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Taufik Asegaf ini tentang mi'raj ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan beliau, sangat setuju sekali. Ini kembali. Ikhwani rahmatullah, itu mi'rajnya Nabi. Itu mi'rajnya Jibril, itu mi'rajnya malaikat. Apakah selain para malaikat dan Nabi nggak ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui sholat. Melalui sholat. Karena itu Nabi SAW menyatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Asegaf dalam kefahamannya di dalam ayat ja'ilil malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah itu menjadikan para malaikat itu bersayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagaimana kata Habib Ja'far, kama ja'alallah lil malaika ajniha ja'alallah lil mu'minina 5 salawat matna as-subuh wa thulath al-maghrib wa ruba' adh-dhuhr wal 'ashr wa isya yafirruna biha ila Allah.
Sebagaimana para malaikat dengan sayapnya Mi'raj. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Maka Allah jadikan 5 waktu sholat ini bagi orang mukmin Mi'rajnya. Ada 2 subuh, ada 3 maghrib, ada 4 zuhur, asar, dan isya. Yafirruna biha ilallah. Mereka kembali kepada Allah dengan lewat sholat 5 waktu ini. Sesuai dengan firman Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu, orang yang beriman ini bisa Mi'raj. Tapi bukan seperti Mi'rajnya Nabi, bukan seperti Mi'rajnya para malaikat, tapi Mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok. Kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah Mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu. Nah, ini tadi ya yang mengatakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam itu pernah melakukan Mi'raj. Bahkan ditulis dalam kisahnya, dalam ceritanya ya, dari apa yang disampaikan. Nggak tahu nih siapa yang mengatakan, kan ini kan ada kan. Jadi bukan omong kosong, bukan cuma bualan. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh di awal tadi ya, sama Habib Taufik Asik, bahwa orang-orang biasa ini tidak bisa Mi'raj, tetapi Mi'rajnya cuma melalui sholat. Tetapi kan ini ada ini tadi, bahwa dedengkotnya Mbak Alawi, dedengkotnya Habaib, dedengkotnya Syarif ini bisa Mi'raj 70 kali. Ini yang bikin kepala saya ini pening ini saya ini. Mikirnya itu dari mana gitu ya. Oke. Mari kita simak keseluruhan isi video ini ya. Di akhir video nanti kita reaksi semuanya, kita bahas semuanya, kita kupas semuanya. Yang jelas tetap semangat. Ini dia videonya. Kita lanjut lagi. Ada seorang yang diyakini ada kitabnya, Syarhul Ainiyah ini. Kitabnya, Syarhul Ainiyah. Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah ini. Syarhul Ainiyah ini berdasarkan kitab Al-Hurar. Al-Hurar berdasarkan kitab Al-Burqah. Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawharus Syafaf yang langsung dari mbahnya, Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Nah, di sini disebutkan wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya, Uri Jabi, aku dimi'rajkan. Aku diteruskan. Nah, ila Sidratil Muntaha sab'a marratin 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan 27 kali fi lailatin wahidatin semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan 70 kali. Semalam bisa 70 kali, walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana ya, kan itu sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Itu termasuk wali.
Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendakikan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi nggak segitunya. Kembali ke Asyifa, Qodiyat. Ya, jangan dipercaya. Nggak ada dasarnya. Nggak ada datanya yang dapat dibenarkan. Ya, karena semua harus berdasarkan data. Tidak boleh seenaknya membuat aturan yang diyakini menjadi keyakinan sendiri. Karena itu kalau kita mau memahami kaifiyatus shalah, kenapa sih kita ini kalau sholat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini kalau saling bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum. Tapi kalau sholat kok enggak? Allahu Akbar. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan Assalamualaikum, itu kita doakan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah doakan selamat, dong keselamatan dari Allah. Wahwassalam, di antara nama Allah itu Assalam. Karena itu masuk sholat itu kita sudah irtiqa dari maqamil sufli ila maqamil ulwi. Itu kita naik, Pak. Dari alam yang kita ini ada menuju ke hadratul ulwi. Derajat yang tertinggi yaitu bertemu dengan Allah. Karena itu kita kalau doa istiftah mengatakan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kami menghadapkan wajah. Ada menyatakan wajah di hati kami kepada yang menciptakan langit dan bumi. Anda berhadapan dengan Allah fi hadratillah. Walaupun tidak dat bidat. Enggak seperti Nabi langsung dat bidat, langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Lah kalau sudah di sana kita berdialog dengan Tuhan, kita meyakini kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga sudah fana sebetulnya para ulia Allah itu daripada maqam sufli ini. Enggak ada hubungan dengan manusia. Karena itu ketika turun lagi dari Mi'rajnya, setelah bertemu dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullah, ketemu lagi dengan manusia di alam sufli. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mi'raj kembali lagi. Begitu yang harus dipahami, Wan. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti komentari, nggak masuk akal, masuk Mi'raj. Inting belum berakal. Inting nggak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu, dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Begitu seharusnya ya ikhwani. Ya, karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah. Supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Karena itu ilmu agama ini nggak sama dengan ilmu umum, Pak. Kalau Anda belajar matematika kepada semua orang, walaupun orang Yahudi. Kalau Anda belajar komputer, walaupun dengan orang kafir, nggak ada masalah. Tapi kalau belajar agama, lihat gurunya. Sana keilmuannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamanya kamu. Ini imannya kamu. Ilmu agama ini maksud. Maka cari dari siapa, bener enggak gurunya kamu ini, jangan asal comot. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu. Nun taukid. Fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini.
wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibie, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibie. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadhi Iyad, ya. Qadhi Iyad mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada yang, kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa kabib dudu putune nabi ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati kita. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbak Mufid itu di Klaten, saya ndak ngikuti katanya Tuan Guru Imad. Saya apa kata bapak saya? Yahudi gitu. Lah yughayyiruna al-kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim.
70 kali. Itu ada di dalam kitab Balawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar, bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu. Baik sobat santri semuanya, ya barusan kita sudah mendengarkan, kita sudah menyimak semua apa-apa yang sudah disampaikan ya. Semoga kita jadi sedikit lebih kembali paham ya. Jadi pengertian-pengertian Mi'raj itu bagaimana, tentang siapa-siapa saja yang bisa Mi'raj ya. Dan tentang apa yang sudah disampaikan Mi'raj 70 kali itu ternyata berbeda, terbalik ya dengan pengertian orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa Mi'raj 70 kali dalam tanda kutip ya. Itu ini orang ini hebat banget ya. Makomnya bisa melebihi makom Nabi besar Muhammad SAW yang beliau saja Mi'raj cuma 71 kali. Itu pun satu-satunya Nabi yang diundang langsung dengan di-Mi'rajkan ya. Tetapi ada orang yang dengan seenaknya ya, membuat karangan, membuat cerita dengan bumbu-bumbu karomah. Saya ini pusing, nggak bisa berpikir sampai nggak bisa berpikir. Ini blank ini. Monggo yang mau diskusi, yang mau komen ya silahkan dipersilahkan, tetapi dengan satu catatan ya, kembali lagi dengan satu catatan, gunakan akal waras kita untuk berpikir, untuk mengambil ikhtibar dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini dalam video ini ya. Masuk di akal apa enggak? Mi'raj 70 kali ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Habib Taufik, saya masih nyantol ya, di otak saya itu masih nyantol. Tetapi kalau yang satunya lagi mengatakan ada seseorang yang Mi'raj 70 kali dalam satu malam, tanda kutip ya, satu malam, ini otak saya ini blank langsung. Pelajaran apa yang saya pelajari dari saya dulu kecil ya, para kiai saya, para ustadz saya mengatakan bahwa Mi'raj
Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang lain lagi selain beliau. Itu ngeblank, ini cerita apa ini, dongeng apa ini saya ini. Dan monggo di akhir video izinkan saya mohon maaf yang terhingga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya cuma mereaksi, saya cuma menonton saja. Jadi izinkan saya mohon maaf yang saya. Baik sobat santri dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu jumpa kita. Monggo yang mau diskusi di kolom komentar di bawah silahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lali maca sholawat.